Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firmansyah dari program studi D3 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Peranan Account Receivable Section dalam melakukan penagihan piutang perusahaan di Hotel JW Marriott Surabaya. Sebelumnya, saya akan memberi penjelasan sedikit mengapa saya memilih JW Marriott Surabaya sebagai objek penelitian saya, yaitu selain JW Marriott Hotel Surabaya merupakan salah satu hotel chain internasional dan hotel bintang 5 yang berada di Surabaya, yaitu karena menurut sumber yang saya dengar, JW Marriott Surabaya memiliki sistem penagihan piutang perusahaan yang cukup baik. Maka dari situlah saya ingin mengetahui bagaimanakah sistem tersebut dan bagaimanakah peranan account receivable dalam melakukan penagihan piutang tersebut. Selanjutnya yaitu slide latar belakang. Saya memiliki 4 poin besar mengenai latar belakang yang saya ambil. Yaitu yang pertama, hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada saat ini, bisnis hotel dan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan pada bulan Januari tahun 2019 hingga awal Januari tahun 2020. Kota Surabaya yang merupakan kota besar di Indonesia dan merupakan wisata bisnis dan wisata destinasi di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang cukup signifikan ini juga bukan hanya didasari pada produk kamarnya saja, melainkan pada fasilitas pendukung lainnya, yaitu seperti fasilitas meeting room, fasilitas ballroom, maupun fasilitas restoran dan lain-lain. Oleh karena itu, hotel-hotel di Surabaya maupun hotel-hotel di luar kota lainnya berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik yang mereka punya dan juga memberikan produk terbaik yang mereka punya. Selanjutnya yaitu pada poin nomor 2. Pada poin nomor 2 ini adalah hotel meningkatkan pelayanan pada seluruh aspek. Yang dimaksudkan di sini juga adalah bisnis hotel juga memiliki inovasi-inovasi baru yang memberikan pelayanan pada produk-produknya mereka, seperti misalkan pada produk kamar ataupun pada produk fasilitas pendukung seperti meeting room atau ballroom atau restoran dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak hanya meningkatkan pada produknya saja, seluruh karyawan juga berlomba-lomba untuk memberikan produknya dan memberikan pelayanan terbaik yang mereka punya. Dalam hal ini juga bukan hanya pada bagian service saja seperti front office atau misalkan F&B service, melainkan juga pada bagian back office seperti finance department. Selanjutnya yaitu poin nomor 3. Poin nomor 3 ini adalah finance department meningkatkan pelayanannya terhadap kelancaran cash flow. Finance department memiliki peranan sebagai pengelola keuangan perusahaan, yaitu mengatur kelancaran cash flow, mengatur keluar masuknya keuangan dengan baik, lalu memonitor keuangan perusahaan yang digunakan untuk kelancaran operasional perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu poin nomor 4. Poin nomor 4 ini adalah account receivable berperan dalam kelancaran cash flow. Account receivable yang merupakan salah satu bagian dari finance department ini memiliki peranan untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan piutang dan transaksi yang dilakukan secara kredit. Piutang perusahaan yang merupakan aset perusahaan ini harus selalu dimonitor agar proses bisnis hotel tetap lancar, karena kelancaran penagihan piutang maupun pembayaran piutang ini sangat amat mempengaruhi kelancaran cash flow perusahaan. Slide selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang saya ambil ada satu, yaitu bagaimana peranan account receivable section di JW Marriott Surabaya dalam melakukan penagihan piutang perusahaan. Lalu tujuannya untuk mengetahui peranan section account receivable dalam menangani piutang perusahaan dan transaksi yang menggunakan kartu kredit. Manfaatnya yang bisa saya petik yaitu dapat menambah ilmu dan pengalaman agar dapat meningkatkan potensi yang saya miliki dan agar dapat menjadi tenaga ahli yang siap pakai. Lalu yang kedua, dapat menambah wawasan mengenai piutang pada bisnis hotel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian saya, yaitu JW Marriott Hotel Surabaya. John William Marriott adalah pendiri pertama JW Marriott di dunia. Beliau lahir di Amerika Serikat, tepatnya pada kota Utah,
pada tanggal 17 September tahun 1900 yang merupakan anak pasangan dari Hiram William Marriott dengan Ellen Morris Marriott. Pada tahun 2016, Marriott International mengakuisisi kepemilikan Starwood Hotel and Resort Worldwide. Dengan diambil alihnya kepemilikan Starwood ini, maka Marriott International kini menjadi jaringan terbesar di seluruh dunia dengan memiliki lebih dari 5.000 properti dan 1,1 juta kamar di seluruh dunia. Pada tanggal 10 Juni tahun 2002, Marriott International memberitahukan adanya perpindahan manajemen yang semula bernama The Westin Surabaya menjadi JW Marriott Surabaya. JW Marriott Surabaya ini menjadi JW Marriott Hotel kedua di Indonesia setelah JW Marriott Hotel Jakarta. Lalu JW Marriott Hotel Surabaya ini berada di naungan PT Ramasari Surya Persada yang kantornya terletak pada lantai 3 gedung JW Marriott Hotel Surabaya. JW Marriott Hotel Surabaya ini memiliki 25 lantai dengan 407 kamar yang sudah termasuk suite room dan apartemen yang memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti swimming pool, health and fitness club, jacuzzi, lalu ada ballroom dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya memiliki 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, lalu observasi, dan juga penggunaan bahan dokumen. Wawancara ini saya melakukan wawancara dengan beberapa staf pada Finance Department, khususnya pada section Account Receivable ini. Lalu observasi, saya melakukan pengamatan pada kinerja Account Receivable staff ini untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Lalu juga ada penggunaan bahan dokumen. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah peneliti. Di sini saya juga melakukan penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada di sana seperti dokumen invoice, lalu dokumen credit card dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data sendiri ini adalah cara mengelola data menjadi informasi yang dapat bermanfaat dan dapat menjadi solusi dari sebuah permasalahan, khususnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Yang pertama, gambaran Account Receivable Section. Account Receivable Section sendiri merupakan salah satu bagian di Finance Department JW Marriott Hotel Surabaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan piutang perusahaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi yang menggunakan kartu kredit atau credit card. Ibu Isti, selaku staf dari Account Receivable Section, berkata bahwa Account Receivable Section merupakan salah satu bagian terpenting yang dimiliki oleh sebuah hotel, khususnya pada hotel bintang 5 seperti JW Marriott Hotel Surabaya ini, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki credit facility di dalamnya. Nah, dalam hal ini, Account Receivable Section memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengurus atau mengelola piutang yang belum terbayarkan oleh perusahaan, perseorangan, maupun travel agent yang memiliki credit facility kepada JW Marriott Hotel Surabaya. Tugas pokok untuk staff Account Receivable Section ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama invoicing, lalu credit card, dan juga daily collection. Invoicing sendiri merupakan proses pembuatan dokumen invoice. Di sini dokumen invoice merupakan media yang digunakan untuk menagih tamu maupun perusahaan yang telah melakukan credit facility kepada hotel. Dokumen invoice dikirimkan dengan disertai dengan dokumen pendukung lainnya seperti cash folio, lalu voucher, guarantee letter, dan juga supporting bill lainnya seperti bill restoran maupun bill laundry. Kendala-kendala kecil yang kerap terjadi seringkali menghambat proses jalannya invoicing. Yang tadinya invoice harus dikirimkan hari ini jadi terhambat dan harus dikirimkan keesokan harinya. Oleh karena itu, peranan Account Receivable Section ini sangat penting untuk menjalankan atau untuk melancarkan proses invoicing. Account Receivable Section pada JW Marriott Hotel Surabaya telah memiliki prosedur-prosedur untuk mengatasi kendala-kendala kecil yang kerap terjadi tersebut, seperti jika misalkan terjadinya ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti guarantee letter atau voucher. Di sini Account Receivable staff dapat
melihat kembali pada file yang terdapat di komputer, apakah sudah terdapat scan-scanan guarantee letter atau voucher tersebut ataukah belum. Dikarenakan biasanya pihak front office akan melakukan scan terhadap guarantee letter dan voucher yang akan diletakkan kembali kepada file yang terdapat di komputer tersebut. Dan juga jika misalkan terjadi ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti bill, maka pihak account receivable staff akan meminta kembali bill backup kepada income audit section, dikarenakan income audit section memiliki beberapa backupan supporting bill yang dibutuhkan. Dan juga account receivable staff akan selalu memantau piutang yang telah memasuki waktu jatuh tempo menggunakan sistem aging. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk menghindari pembayaran yang diulur-ulur, dikarenakan piutang perusahaan ini akan sangat mempengaruhi cash flow perusahaan sendiri. Menurut Pak Iqbal, selaku salah satu staf account receivable section, dalam mengatasi piutang tak tertagih dan jatuh tempo ini, pihak account receivable section telah melakukan usaha-usaha terbaik yang mereka punya. Selain dengan cara memantau melalui sistem aging, pihak account receivable section juga melakukan usaha seperti selalu menghubungi perusahaan yang memiliki hutang kepada hotel dan juga melakukan negosiasi, lalu juga mengunjungi secara langsung kepada perusahaan yang memiliki hutang kepada hotel. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dan juga agar piutang perusahaan ini cepat terbayarkan. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya tarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, account receivable section memiliki peranan penting bagi kelancaran cash flow perusahaan. Dikatakan demikian dikarenakan kelancaran pembayaran piutang perusahaan akan sangat mempengaruhi kelancaran cash flow perusahaan. Lalu yang kedua, dalam melakukan proses penagihan piutang perusahaan, account receivable section pada JDW Merah Total Surabaya telah berjalan dengan baik sebagaimana prosedur yang telah diterapkan, mulai dari pembuatan invoice hingga penagihan invoice tersebut. Lalu yang ketiga, pada piutang yang tak tertagih, account receivable section telah mengatasi dengan meminimalisirkan hal tersebut terjadi dengan cara selalu memantau perusahaan yang telah memasuki waktu jatuh tempo menggunakan sistem aging, lalu menghubungi untuk menanyakan kapan pembayaran dilakukan, dan juga seringkali mengunjungi perusahaan tersebut secara langsung agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tersebut. Selanjutnya, saya memiliki 2 saran yang mungkin bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama, melakukan perputaran pada job desk account receivable section. Lalu yang kedua, sebaiknya account receivable section sering mengingatkan kepada pihak front office terkait dengan ketidaklengkapan dokumen pendukung, agar tidak menghambat jalannya proses invoicing. Selanjutnya, ini adalah salah satu bukti wawancara saya dengan pihak account receivable supervisor dan juga pihak account receivable staff. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.